Yang masih malu-malu, kameranya belum dibuka, boleh dikasih. Ya, sekarang kita mau lambaikan tangan, kasih seakan-akan kita lagi tos ya sama teman kita ya. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya mau tos sama sebelah kiri saya, suami saya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini saya juga bisa bergabung dengan PD MBK pada malam hari ini. Kita malam hari ini mau sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mau sama-sama menyembah Tuhan, mau sama-sama berdoa, dan mau sama-sama menyerahkan segala beban, mau itu beban pikiran, beban yang di hati kita, ataupun mungkin ada yang sakit, dan masalah yang kita hadapi saat ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin untuk hostnya yang lain boleh membantu untuk di mute umat yang lain. Saya minta untuk ya, oke. Baik, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, selamat malam. Terima kasih kalau pada malam hari ini kau berikan kesempatan untuk kembali lagi berkumpul bersama dengan teman-teman kami yang lain, bersama dengan umat Allah yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang telah Kau berikan. Tuhan, kami mau membawa hati kami mau membawa pergumulan kami mau membawa semua masalah kami membawa juga sukacita kami. Bila pada malam hari ini Tuhan, Kau pandang umat-umat-Mu yang hadir di antara kami, mungkin ada yang sedang berbeban berat, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah keuangan, ada yang mengalami masalah keluarga, ada yang mengalami masalah luka-luka di hati. Kami meminta padamu Tuhan, kami mau berserah padamu, bahwa malam hari ini, dengan melalui persekutuan doa ini, Kau akan menjamah kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau menghiasi kehidupan kami dengan karena kemurahan-Mu. Dan kami ada saat ini karena berkat kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita boleh nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu dari rumah masing-masing. Kita mau mengucapkan syukur kita secara pribadi. Terima kasih kepada Tuhan untuk segala hal, dari hal yang paling kecil ataupun yang hal yang paling besar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oh, terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Oh, Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kau baik, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur padamu. Kemurahan begitu besar, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang boleh kami alami di hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap masalah yang kami hadapi, apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah beranjak dari kami, walau hanya setapak pun. Walau hanya sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasa bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar kasih-Nya kepada kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami atas masalah yang boleh kami hadapi, sehingga melalui ini Engkau membentuk kami untuk semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu meskipun lewat online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kesehatan yang senantiasa Kau berikan buat kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Dan masih banyak lagi Tuhan, ungkapan syukur yang ingin kami utarakan. Tapi Engkau tahu bahwa kami begitu bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang setia,
Allah yang kekal, Allah yang selalu peduli pada kami, yang selalu menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Boleh lambaikan tangan kalau semangat. Kasih jempol. Iya, saya bisa lihat loh dari sini mana yang kasih jempol, mana yang enggak. Ayo. Iya, setelah tadi kita mengucapkan syukur kita, saya mau mengajak Bapak Ibu dari rumah masing-masing untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, karena bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Saat ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Siap berdangdut ria bersama saya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi ya, kita mau ulangin lebih semangat lagi. Boleh bergoyang-goyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan apa? Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasihku. Setelah tadi kita memuji Tuhan, pasti kita disayang oleh Tuhan. Percaya ya? Sayang, disayang. Siapa disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Oh pastinya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Joget dong. Aku disayang Tuhan. Semangatnya mana? Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji Dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekarang yang laki-lakinya aja dari rumah. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus Sekarang yang kekasihku. perempuan kasih jempolnya sambil nyanyi. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Sama-sama Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Wow, luar biasa. Sekarang kita mau lebih semangat lagi. Kita mau membesarkan nama Tuhan, karena kemurahan yang begitu besar yang tiada terkira kepada kita. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Kita puji Dia. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin saudara-saudara. Lebih semangat lagi karena kita udah makin semangat lagi nih ya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekarang Bapak Ibu sambil tepuk tangan, katakan Tuhan yang ajaib. Dari sini saya mau lihat ekspresinya nyanyi loh. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Wah, keringetan nggak? Keringetan? Yang keringetan coba boleh diseka dulu. Ya, keningnya. Oh iya. Kok Andre keringetan banget tuh kayak. Ya, Kinclong, mengkilap. Ya. Waduh, sampai ada yang meres-meres ya. Luar biasa. Berarti Bapak Ibu semangat sekali pada malam hari ini ya. Setelah kita tadi memuji Tuhan, kita mau sekarang lebih dalam lagi. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir pada malam hari ini untuk menjamah kita secara pribadi. Bapa di surga, inilah puji-pujian kami. Sungguh hati kami bersorak-sorai kepadamu. Hati kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh kesempatan untuk berada bersama-sama dengan umat di PDMBK ini. Kami mau Engkau menjamah kami Tuhan. Menyapa kami secara pribadi. Mungkin saat ini Tuhan kami sendirian di rumah, atau bersama-sama dengan keluarga kami, atau mungkin kami dalam perjalanan mendengarkan PD ini. Tapi Tuhan, Engkau menyapa kami tidak secara serentak, tapi Engkau menyapa kami secara pribadi. Tuhan, kami membawa kerinduan kami, membawa sakit penyakit kami, membawa setiap permasalahan kami kepadamu, bahwa Kau sanggup memulihkan kami. Karena Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia, karena Ia tidak akan membiarkan kita sendirian dan mencobai kita melebihi kekuatan kita.
Mari Bapak Ibu, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Silakan mungkin Bapak Ibu boleh memejamkan mata Bapak Ibu. Tidak perlu malu. Tuhan Yesus memiliki engkau secara pribadi dan engkau memilikinya juga secara pribadi. Saat ini ceritakan apa yang menjadi keluh kesahmu. Ia tahu lebih dahulu dari permasalahan ekonomi, dari permasalahan keluarga, dari sakit hatimu, bahkan penyakitmu Tuhan. Tuhan sudah tahu. Saat ini, sentuh yang engkau mau Tuhan jamah. Hatimu, sakitmu, biarkan Tuhan Yesus datang. Izinkan Tuhan Yesus datang. Buka hatimu selebar-lebarnya saat ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau tinggikan Tuhan. Karena Dialah yang selalu menguatkan dan menguatkan kita selalu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin Yesus. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, datanglah jamah hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Benar Tuhan, kalau kami begitu rindu tinggal di dekatmu. Jamah kami saat ini Tuhan, datanglah. Urapi kami, Bapak Ibu, saat ini Tuhan akan menjamah kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Datanglah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
Bapak Ibu. Kita lebih dalam lagi. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, irama sekirana ya rabalalea, ya raba sekirana namarana ya le, sekirama tararara, sekirama lalele. Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya masing-masing. Boleh kita sama-sama menyembah Tuhan secara serempak. Silahkan dibuka. Bapak Ibu silahkan dibuka mic-nya. Oh, rabalalala ya rad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 a ya lala ya le. Silahkan dibuka Bapak Ibu. Ya. Sekiranya mana-mana sekiranya sama sekiranya Tuhan dengan bahasa yang baik. Haleluya Yesus. Berbahasa Haleluya Yesus. Haleluya Boleh dibuka Bapak Ibu. Lalala pakata kahinna mah. Usua bersama ni Ramata. Oh ya Rabba sekiranya ya Tuhan tahu katakan tuh kesalahan sekiranya di tempat yang
Ya Rama Rama Sikira. Haleluya Yesus. Ya Rama Rama Sikira. Rama Tata Rama Sikira. Ya Rama Rama Sikira. Rama Sikira. Haleluya Yesus. Puji-pujilah Haleluya Engkau Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Ya Rama Rama Sikira. Sirana yara kira lise. Ya Rama Rama Sikira. Ya Rama Rama Sikira. Rama Tata Rama Sikira. Pandanglah kekudusan Bapa saat ini tercurah atas hidupmu. Dia memenuhi hati setiap umatmu pada hari ini. Ya rasa Haleluya Yesus. Tuhan telah memenuhkan hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacitalah hai umatku. Ya la Sikira Rama Sikira la. Ya Rama Sikira Rama Sikira la. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Rama Sikira Rama Sikira la. Ya Rama Sikira la. Haleluya, haleluya, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah hatimu gemetar. Ya, haleluya. Karena Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Percayalah malam hari ini, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia datang di hadapanmu. Pejamkan matamu. Tidak perlu melihat ke layar handphone ataupun laptop. Pejamkan matamu. Bayangkan Tuhan Yesus ada di depanmu. Dia memegang wajahmu dan mengatakan, "Aku tahu anakku, segala permasalahanmu. Aku tahu sakitmu. Aku tahu engkau menderita. Aku tahu engkau ketakutan. Aku tahu engkau khawatir. Aku tahu engkau mengkhawatirkan masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Ketahuilah anakku, bahwa aku menyertai engkau. Percayalah padaku. Jangan kau panggul bebanmu sendiri. Percayakanlah padaku. Ada beberapa hati yang sedang mengalami luka karena pekerjaannya yang belakangan ini tidak baik. Tuhan mau katakan, jangan khawatir. Aku akan menyertaimu. Percayalah padaku masa depanmu. Ada yang memiliki penyakit sudah lama. Dia begitu tersiksa saat ini. Tuhan saat ini menyapamu. Dia sanggup menyembuhkanmu. Percayalah padanya. Imanilah Dia, Yesus, yang akan menyelamatkanmu. Kira masa kira dapat. Terima kasih Tuhan untuk sapaanmu, untuk jamahanmu. Saat ini Tuhan, kami mau
lebih dalam lagi mendengarkan firman-Mu. Kami ingin duduk diam, mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu Bapak Agus Handoyo yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah hati, pikiran, dan mulutnya, supaya apa yang ia sampaikan pada malam hari ini betul-betul berasal daripada-Mu. Sembunyikanlah ia di balik jubah-Mu, Tuhan, sehingga malam hari ini firman-Mu dinyatakan dan boleh menjadi rema di hati kami dan di kehidupan kami. Dan berkatilah kami umat-Mu, agar kami diberikan hati hamba yang mau mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan. Salam sehat, selamat malam. Kita pada malam hari ini akan melihat atau mendalami tema tentang malaikat pelindung yang telah kita peringat bersama pada tanggal 2 Oktober. Dalam bahasa Latin, Angelos Custos. Bahasa Inggrisnya, Guardian Angel. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara semuanya, pada saat kita mendalami tema ini, semoga kita semakin dikuatkan lagi untuk semakin setia kepada Tuhan. Berbicara tentang malaikat, di dalam katekismus gereja punya kemampuan untuk berdialog, untuk slide-nya nampak nggak? Nampak, Pak Agus. Slide-nya ada ya? Slide-nya sekarang belum ada. Iya. Jadi kehapus. Tunggu ya. Saya harus cari dulu file. Makhluk rohani yang tidak berbadan. Ya, menyatu dengan hukum kefanaan. Karena itulah malaikat pelindung ini tidak bisa mati. Nah, kita mengenal di dalam gereja Katolik ada 3 malaikat agung, yaitu Mikael, Rafael, dan Gabriel, yang kita pestakan setiap tanggal 29 September. Tapi ada juga peringatan yang dilakukan oleh gereja, yaitu malaikat pelindung,
yang kita peringati setiap tanggal 2 Oktober. Peringatan ini terjadi di dalam Gereja Katolik sejak tahun 1670 yang ditetapkan oleh Paus Clement yang ke-10. Sehingga setiap tanggal 2 Oktober kita bersama-sama memperingati malaikat pelindung. Berbicara tentang peranan malaikat pelindung, itu sudah mulai muncul dalam satu persoalan-persoalan gereja, terutama gereja perdana yang dihadapi oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan di dalam Kolose bab 2 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan seperti ini, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini persoalan gereja pada sekitar 30 tahun setelah Yesus disalibkan. Orang-orang Kolose yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru masih bercampur aduk dengan kepercayaan dan agama sebelum mereka menjadi Kristen. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Kalau kita sebagai keluarga pembaharuan yang sering menyanyikan satu lagu, bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, kami memuji, kami menyembah Yesus. Jadi memang malaikat itu tidak pernah disembah karena Yesuslah yang disembah dan dimuliakan. Nah, kita semua pada malam hari ini mau menghayati kembali tentang komitmen kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus. Berarti menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Termasuk Allah juga menciptakan makhluk rohani yang bernama malaikat untuk menyembah Yesus. Jadi kita bersama dengan para malaikat memuji, menyembah, dan memuliakan Yesus. Nah, dalam kesatuannya dengan para malaikat itu, kita seringkali juga tanpa disadari saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, setelah selesai privasi mau memasuki doa syukur agung, kita diajak oleh gereja untuk menyanyikan lagu Kudus, 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 Kudus. Itu berarti seluruh doa syukur agung yang kita doakan di dalam perayaan Ekaristi bersama-sama dengan para malaikat kudus di surga. Nah, kembali lagi saya tekankan di sini, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang benar-benar mau mengikuti Yesus, sehingga Yesus sendiri juga mengatakan kepada kita, engkau yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan, kalau Yesus adalah yang sulung dari yang dibangkitkan, maka kita semua sebagai orang yang mengikuti Yesus juga akan memperoleh anugerah yang sama. Nah, Ibu dan Bapak, saudari dan saudara semuanya, kalau kita membuka Injil,
ada 3 peristiwa penting yang ingin saya tampilkan tentang bagaimana penyertaan malaikat di dalam kehidupan Yesus. Dan 3 peristiwa penting ini juga meyakinkan kita bahwa kita pun karena mengimani Yesus, karena percaya kepada Yesus, maka malaikat yang bersama-sama dengan Yesus juga bersama-sama dengan kita. Pertama, waktu Yosef hendak mengalami satu kebingungan saat mendengar kondisi Maria tunangannya mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Nah, di situ malaikat hadir dalam mimpi Yosef dan mengatakan kepada Yosef, jangan takut untuk mengambil Maria. Sehingga di sini malaikat sudah menyertai kanak-kanak Yesus. Dengan peristiwa ini, kita juga yakin karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, malaikat juga pasti akan menyertai kita dan sudah menyertai kita sejak kita di dalam kandungan. Entah bagaimana caranya, akhirnya orang tua kita memutuskan untuk mengizinkan kita boleh lahir di dunia ini. Nah, ini adalah peristiwa yang pertama. Sejak dari dalam kandungan, malaikat sudah menyertai hidup kita. Pada waktu itu kita tidak mengerti apa-apa karena masih dalam bentuk embrio, masih dalam bentuk janin. Tetapi malaikat seperti juga menaungi kanak-kanak Yesus. Demikian juga karena kita menjadi pengikut Yesus, maka malaikat juga sudah menaungi kita sejak kita berada di dalam kandungan orang tua kita. Lalu yang kedua, kalau kita baca di dalam Injil Matius bab 4 ayat 11, waktu malaikat membawa Yesus setelah dibaptis ke padang gurun, lalu Yesus digodain oleh si iblis dan dikatakan dalam peristiwa pencobaan di padang gurun pun malaikat hadir menyertai Yesus. Nah, Ibu Bapak, kadang-kadang kita dalam kehidupan ini, dalam pergumulan hidup kita ditawari oleh berbagai macam godaan-godaan hidup. Seperti juga yang Yesus hadapi, ditawari oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Seperti mengubah batu menjadi roti, menerima jabatan-jabatan duniawi, dan bahkan mendapatkan perlindungan Allah. Pada waktu itu Yesus mengerti bahwa iblis sedang menawarkan sesuatu yang iblis sendiri sebenarnya tidak membutuhkan apa yang dia tawarkan. Iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia mendekati Yesus dengan menawarkan makanan. Padahal iblis itu tidak perlu makanan secara fisik. Iblis itu juga menawarkan kepada Yesus jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan dunia. Padahal iblis juga tidak perlu jabatan itu, tapi ditawarkan kepada manusia karena iblis tahu ini adalah yang menarik bagi manusia. Dan yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan Allah. Iblis itu sendiri tidak membutuhkan perlindungan Allah, tapi itu ditawarkan kepada manusia. Nah, Ibu dan Bapak, di sini juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, terutama sudah 8 bulan kita di masa pandemi ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan hidup. Ya. Dengan krisis finansial, kita khawatir, kita cemas. Akhirnya kita harus bagaimana? Demikian juga bisa jadi karena pekerjaan kita, karena kedudukan kita menjadi semacam tidak nyaman lagi karena pandemi ini. Akhirnya kita mulai goncang iman kita. Dan akhirnya pada saat kita juga mulai ragu apakah Tuhan masih melindungi kita, masih menyertai kita. Nah, dalam godaan-godaan iblis itu,
tanpa disadari, malaikat tetap menyertai kita, seperti juga malaikat yang menyertai Yesus saat di padang gurun. Nah, yang ketiga, yaitu waktu Yesus berada di dalam sakratul maut. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengalami situasi kerapuhan emosi sehingga mengeluarkan keringat-keringat darah. Kalau Ibu Bapak nanti baca sendiri di dalam Lukas bab 22 ayat 43, di situ juga hadir malaikat yang menyertai Yesus di dalam pergumulannya. Jadi dari 3 peristiwa penting kehidupan Yesus, saat di dalam kandungan, saat mengembara di padang kehidupan, dan di dalam sakratul maut, malaikat melayani Yesus, malaikat menguatkan Yesus, malaikat menyertai Yesus. Dan karena kita menjadi pengikut Yesus, maka malaikat-malaikat itu pun diutus oleh Allah untuk menyertai kita. Sudah menyertai kita saat kita berada di dalam kandungan. Sudah bersama-sama dengan kita saat kita memilih untuk setia mengikuti panggilan iman kita daripada masuk ke dalam bujukan-bujukan dan godaan-godaan si jahat. Dan pada akhirnya kita juga akan menghadapi yang namanya pergumulan di dalam sakratul maut. Maka di situ juga malaikat pasti akan menguatkan kita, seperti juga Yesus di dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Oleh karena itulah, pada saat kita semakin percaya bahwa malaikat itu selalu menyertai kita, selalu menaungi kita, dan bagaimana caranya kita memiliki satu jaminan bahwa malaikat pelindung itu selalu bersama-sama dengan kita. Yesus menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa di dalam Injil Matius bab 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi, pada saat kita bisa jadi karena kehidupan iman kita, karena kesetiaan kita kepada Yesus, kita menjadi orang yang terhimpit, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup. Tetapi pada saat kita menjadi anak kecil di hadapan Allah, Yesus mengatakan, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi, tanda bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kalau dalam hidup kita juga memiliki satu sikap penuh dengan kerendahan hati, lalu sikap keterbukaan terhadap cara Tuhan melindungi dan mendampingi kita. Oleh karena itulah, apa yang dikatakan oleh Santo Bernardus, demikianlah para malaikat itu berada di sini. Mereka ada di sampingmu. Mereka ada bersamamu. Mereka ada bagi kamu. Mereka ada di sini untuk melindungimu serta melayanimu. Dan meskipun Tuhanlah yang telah menugaskan, kita tetap harus berterima kasih kepada para malaikat pelindung kita, karena kasih para malaikat yang besar itu yang selalu menunjukkan, membimbing kita untuk taat serta datang kepada Tuhan. Dan malaikat itu akan menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Jadi,
Kalau kita renungkan kembali, 3 momen besar dalam hidup kita. Pertama, waktu kita di dalam kandungan. Kita tidak tahu apakah kita akan diizinkan lahir atau tidak. Tetapi di situ membuktikan bahwa malaikat yang menyertai Yesus selama kanak-kanaknya, juga malaikat itu telah menyertai kehidupan kita. Karena kita sudah menyatu dengan kehidupan Yesus. Nah, di masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali tantangan, cobaan, godaan yang datangnya dari si jahat. Tapi malaikat masih tetap menyertai kita. Pada malam hari ini juga kita masih tetap mau bersyukur, mau memuji Tuhan, mau bersama-sama mengucapkan syukur atas perlindungan Tuhan. Sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan terakhir, pada saat nanti kita menghadapi situasi sakratul maut, malaikat yang menyertai Yesus juga akan menyertai hidup kita. Nah, hari ini kita diteguhkan lagi dengan perjalanan iman kita, bahwa kita tidak sendirian. Kita yang diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat, tetapi akhirnya kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa bersenandung di dalam roh. Kita bisa mengalami jamahan kasih Tuhan. Dan kita semakin dikuatkan tanpa sadar bahwa disitulah peranan malaikat pelindung yang selalu menyertai kita. Semoga permenungan pada malam hari ini mengajak kita untuk semakin yakin Allah kita adalah Allah yang setia, karena itulah kita menanggapi kesetiaan Allah dengan cara hidup di dalam penyelenggaraan Tuhan, dengan penuh syukur dan ucapan syukur, ucapan syukur. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menopang kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus dan malaikat pelindungnya selalu mendoakan kita, menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Firman-Nya yang telah diwartakan pada malam hari ini, Bapak Agus Handoyo. Kiranya Bapak selalu diberkati, baik keluarga, usaha, maupun juga pelayanannya ya. Mari Bapak Ibu, kita saat ini mau sama-sama mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil mengiringi persembahan, mungkin bisa di-share, ada rekening yang bisa ditayangkan. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini sebagai pengiringnya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan
persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang boleh kami persembahkan kepadamu. Ini adalah berkat kemurahan-Mu yang kami kembalikan kepadamu. Kiranya persembahan ini menjadi bermanfaat bagi perkembangan persekutuan doa kami. Dan Bapak, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk tim dari PD ini. Kiranya tim Persekutuan Doa PD MBK diberikan kesatuan hati untuk melayani umat Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang baik, ampuni dosa bangsa kami. Curahkan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami semua hidup rukun dan damai dengan siapa saja, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya, berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan iman, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka. Dan berikan mereka kesehatan, supaya dapat memimpin bangsa Indonesia ini menuju kepada negara adil dan makmur. Semua ini kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kami. Bapa, anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani, serta perlindungan bagi paus, para uskup, para imam, para frater, dan para suster. Kuatkanlah iman mereka dalam pelayanan gereja, sehingga mereka tetap setia pada panggilan suci-Mu. Dampingilah mereka dalam pelayanan mereka, baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok, agar mereka semua sehati sepikir dalam melayani umat-Mu, sehingga pelayanan mereka dapat menyuburkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini dan dunia ini yang saat ini masih mengalami pandemi. Tuhan, kiranya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, pandemi Para ini tim supaya mereka boleh bersatu, kami agar mohon. mereka boleh bersatu untuk melayani Engkau. Dan biarlah kuasa Roh-Mu senantiasa menyertai setiap tim pelayan yang bertugas di dalam PD-PD kami, PD MBK maupun PD wilayah. Kau berkati juga kesehatan mereka supaya mereka juga dapat melayani Engkau lebih baik lagi. Dan biarlah kemuliaan-Mu saja boleh terpancar melalui tugas pekerjaan kami yang Kau percayakan di dalam persekutuan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kasih-Mu bagi semua tenaga medis yang telah bekerja dan berusaha menolong mereka yang sakit, juga yang terpapar virus corona. Berilah kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami mau berdoa juga
agar virus corona cepat berlalu dan lenyap dari muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan dan berkenan untuk mengabulkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, dan mungkin dari tim ada yang memberikan pengumuman, kami persilakan. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Ya, mohon kesediaan waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman. Sebelumnya kami tim dari PD PKK MBK mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Handoyo untuk pewartaan dan renungannya malam ini. Semoga renungan pada malam ini dapat membawa berkat bagi Pak Agus Handoyo, keluarga, dan tentunya bagi kami semua. Ya, teman-teman, kembali kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir kembali di acara PD PKK online minggu depan. Di hari yang sama, hari Rabu, di tanggal 28 Oktober, di jam yang sama, di jam 7 malam. Dan untuk minggu depan itu temanya beriman bersama Maria di masa sulit. Dan ini akan dibawakan oleh Romo Stefanus Buyung Okam. Dan kembali kami mengingatkan kembali pada bahwa Zoom yang akan dipakai untuk minggu depan menggunakan link yang baru atau yang sekarang saat ini dipakai. Di ID-nya 754 423 7178. Saya ulang kembali. Meeting ID-nya 754 423 7178. Atau mungkin host bisa bantu ditampilkan. Dan dalam menutup bulan Rosario, untuk minggu depan itu ada hadiah menarik yang menanti kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai tidak hadir untuk minggu depan, karena kami sudah menyediakan hadiah-hadiah yang menarik untuk Anda. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang membutuhkan dukungan doa secara pribadi, itu dapat disampaikan melalui WhatsApp. Itu bisa menghubungi Ibu Ike Maria di nomor 0813 1029 5858. Saya ulang kembali, Ibu Ike Maria di 0813 1029 5858. Atau dapat juga mengirimkan doanya ke WhatsApp Pasensimus di nomor 0812 879 4301. Saya ulang kembali untuk nomor Pasensimus 0812 879 4301. Dan pengumuman terakhir, untuk mendukung terselenggaranya PD online ini, kiranya Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih dapat ditransfer melalui Bank BCA di nomor rekening 4671 051 224 atas nama Ibu Natalia Sinta Indrawati. Saya ulang kembali, dapat ditransfer ke Bank BCA di nomor rekening 4671 051 224 atas nama Ibu Natalia Sinta Indrawati. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Ditunggu kehadiran untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Coach Juan atas pengumumannya. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih saya ucapkan untuk kehadirannya dan sudah mau bergabung bersama dengan PDMBK pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di PDMBK minggu depan. Harus ajak teman-teman yang lain ya, harus lebih banyak dari hari ini, oke? Supaya kita boleh membagikan berkat
kepada teman-teman yang mungkin sedang sendirian, butuh penguatan, bisa diajak bergabung dengan PD kita ini ya. Baik, sebelumnya kita mau menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa. Ya, silakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini, di mana kami juga belajar untuk mengetahui fungsi dari malaikat pelindung kami. Dan Tuhan, kiranya bersama para malaikat di surga, kami selalu memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya pada malam hari ini Tuhan, lawatan-Mu akan terus berlanjut meskipun persekutuan doa kami sudah selesai. Berkatilah kami Tuhan, supaya seminggu sepekan ini Tuhan kami bisa mengalami kasih-Mu dan kami bisa membagikan kasih-Mu kepada saudara-saudara yang kami kasihi dan kami cintai, keluarga kami, sahabat kami, maupun teman-teman sekerja kami. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami, inilah pujian kami, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, di bulan Rosario ini kita juga mau bersama-sama menghormati Bunda kita, dan kita mau nyanyikan Hai Pujilah Segala Bangsa. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Bait 2. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan ini hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Jikalau jatuh dalam dosa dan padam sinar jiwaku, semoga kami kau antarkan kepada Yesus Putramu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima memberkati kasih, kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada seksi foto